Ini Agil merekam terus, ada ditonton oleh temannya Agil. Ada yang minta, Pak. Ini udah penuh nanti laptop si Agil, tapi Anda yang lain tidak mau melihatnya kan gitu. Kawan silakan mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from group 5. Anggotanya adalah Adinda Aulia Latifah, Aulia Putri, Lisa Melia Farma, Nadia Zalfah, dan Tini Safira. And today we'll explain about how to authentic assessment using project. Okay, for the first material, it will be presented by Tini Time is yours. Okay, thank you, Nadia. The first material is definition of project. A project is a task that must be complete within a certain period of time. The task is in the form of an investigation starting from collection, organizing, evaluation, to presenting data, because the project implementation is based on primary or secondary evaluation and the result of collaboration with other parties. Jadi yang pertama itu adalah definisi dari penilaian atau assessment project. Project atau proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yang mana tugas itu berupa investigasi dimulai dari pengumpulan, pengorganisasian, evaluasi, hingga penyajian data. Pelaksanaan proyek didasarkan pada primer atau sekunder, lalu evaluasi dan hasil kerjasama dengan teman sekelompok. Next. According to Keputusan Menteri Number 53/4/2001 about Dikdasmen or Ministerial Degree Guidelines for the Implementation of Minimum Service Standard Schooling Elementary and Secondary Education, define project assessment as follows. 1. Accumulation of tasks which involves some competencies and should be accomplished by the learner. 2. A learning model which is adopted to measure and assess the cumulative achievement of competencies. 3. Assessment model which is expected to be professional. 4. Scope of activities like making proposals, preparation, execution or process, and the culminating activity or like presentation, testing, and exhibition. Jadi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 53/4/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah, atau pedoman Keputusan Menteri untuk penerapan standar pelayanan minimum sekolah dasar dan menengah pendidikan, mendefinisikan penilaian proyek sebagai berikut. Kompetensi dan harus diselesaikan oleh peserta didik. 2. Model pembelajaran yang digunakan untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi secara kumulatif. 3. Model penilaian yang diharapkan profesional. 4. Lingkup kegiatan berupa pembuatan proposal, persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan puncak berupa presentasi, pengujian, dan pameran. Next. Project in real world. Project and investigation can teach students many action of mathematics to the real world. For example, projects can be constructed that involve the use of mathematics in the following areas. This is only a brief list that could easily be attended by students working together in a brainstorming group, like food and fitness, population, movies, video, farmland, careers, cars, business, sport, until series. Jadi proyek dan investigasi dapat mengajarkan siswa banyak koneksi matematika dalam dunia nyata. Misalnya proyek dapat dibangun dengan melibatkan penggunaan matematika di bidang-bidang seperti makanan dan kebugaran populasi, video, film, tanah pertanian, karir, mobil, bisnis, olahraga, daur ulang, berpergian, ruang angkasa, hingga Chile. When to implement. Jadi, so student can be involved in projects and investigation
at any time during school year. Probably best wait until the first 3 or 4 weeks of school have passed before discussing the use and role of all projects in the course. This will allow time for students to feel comfortable with the course then before they pursue their first project. Jadi waktu yang tepat atau waktu yang ideal. Jadi siswa itu dapat terlibat dalam proyek dan investigasi setiap saat selama tahun ajaran. Nah, waktu ideal itu waktu ideal untuk melakukan proyek ini adalah 3 sampai 4 minggu pertama setelah sekolah dimulai. Karena dari waktu 1 sampai minggu ketiga itu siswa atau peserta didik bisa beradaptasi lebih dulu dengan konten material sebelum memulai proyek mereka. Okay, that's all for me. For the mistake, give back to moderator. Okay, thank you, Cindy. For the next material will be presented by Aulia. Okay, thank you, moderator. I will continue the presentation. How to implement assessment project. You can begin by talking to students about the idea of a project and that you will be using them in the course for both instructional and evaluating purpose. Discuss the process goals of instruction, problem solving, communication, reasoning, and connections, and point out their central phase in the study of mathematics. Tell students that their projects should be problem solving oriented. Beginning of the school years, the first projects students work on will most likely relate the content of the first or second chapter of their textbook. In fact, use the textbook as a source for some project terapkan atau mengimplementasikan assessment project ini. Nah, yang pertama itu dapat mulai dengan berbicara dengan siswa tentang ide proyeknya. Nah, guru di sini akan menggunakannya dalam pembelajaran untuk tujuan instruksional dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu mendiskusikan bersama siswa mengenai tujuan proses instruksi, pemecahan masalah, komunikasi, penalaran, dan koneksi, serta menunjukkan tempat sentral mereka dalam mata pelajaran matematika. Nah, setelah itu memberitahukan kepada siswa bahwa proyek yang akan mereka kerjakan harus berorientasi pada pemecahan masalah dan berhubungan dengan isi pembelajarannya. Nah, pada awal tahun ajaran untuk proyek pertama yang biasa dikerjakan siswa kemungkinan besar akan berhubungan dengan isi bab pertama atau bab kedua dari buku teks yang mereka miliki. Selanjutnya ada juga saran lain untuk proyek pertama ini adalah menugaskan siswa kepada masalah non-rutin untuk dikerjakan. Nah, sebelumnya dipastikan dulu bagaimana bahwa itu adalah masalah yang berbeda dari masalah biasanya. Nah, itu juga harus menjadi masalah yang menantang bagi siswa bahwa perlu meluangkan waktu untuk memikirkannya. Nah, selanjutnya sebagai proyek kedua, guru dapat meminta siswa untuk melakukan dan mempresentasikan masalah non-rutin mereka sendiri. Seiring kemajuan siswa, mereka harus didorong untuk memasukkan proyek mereka ke dalam isi matematika. Nah, saat siswa mengerjakan proyek mereka harus menyimpan catatan tertulis tentang kemajuan mereka dan menunjukkan hasil mereka pada penyelesaian proyek. Nah, setelah itu, guru perlu mengevaluasi hasil dan memastikan apa yang telah dipelajari siswa. Oke, next slide. More specific suggestions for students. Saran lebih spesifik untuk siswa. First, it is important that students be able to write down a clear description of what the project is about. This may be answered or a problem to be solved. Second, the student should indicate how he intends to research the projects. And the last, student should keep a written record of their work on the project. They should write down what they did, record any question that arose in working on the project, keep track of data, and take note of their thoughts and ideas about the project. Nah, jadi untuk membantu siswa memulai proyek yang akan mereka kerjakan, guru harus memiliki pedomannya. Yang pertama itu sangat penting bagi siswa untuk dapat menuliskan deskripsi yang jelas tentang proyek yang akan mereka kerjakan. Karena ini dapat dijawab atau masalah yang dibuat harus dipecahkan.
Nah, jadi di sini guru harus meninjau dan mengkritik deskripsi siswa untuk memastikan bahwa siswa tidak mengerjakan proyek dengan profesi yang tidak realistik atau mengerjakan proyek yang terlalu sulit. Nah, proyek harus dapat dilakukan dan memberikan pengalaman yang berkontribusi pada pertumbuhan mata pelajaran, juga bagaimana dia bermaksud untuk melakukan penelitian, meneliti proyeknya. Nah, jadi untuk pengukurannya harus dilakukan oleh siswa dan datanya akan dikumpulkan kepada guru. Nah, jadi penelitian itu apakah untuk penelitian ke pustakanya sudah cukup, apakah harus melakukan wawancara. Nah, jadi siswa harus menyatakan langkah atau prosedur apa yang mereka kirim untuk diikuti selama mengerjakan proyeknya. Dan yang terakhir, siswa harus menyimpan catatan tertulis tentang pekerjaan mereka pada proyek masing-masing. Mereka harus menuliskan apa yang mereka lakukan. Lalu harus mencatat pernyataan apapun yang muncul atau mencatat pemikiran serta gagasan mereka tentang proyek tersebut. Nah, prosedur atau langkah yang diuraikan tersebut akan membantu siswa menjadi peneliti yang sukses dalam proyek matematika yang mereka kerjakan. Nah, mereka juga akan menyediakan dokumen penting bagi guru untuk ditinjau dalam menilai hasil pendidikan dari proyek dan membentuk proyek struktur. Oke, next slide. Desirable outcomes of projects. Hasil proyek yang diinginkan. The following non-mathematical outcomes are a result of problems and conduct independent research. Second, learning to work with others when doing a joint project. Third, learning the real world problems are often not simple but requires an intensive effort over a long period of time. Fourth, learning to see mathematics and experimental science. 5, learning to organize, plan, and pursue long-term objective. And the last, learning to work reports of investigation. Nah, jadi penggunaan proyek pada pembelajaran matematika dapat memiliki banyak hasil belajar yang positif bagi siswa. Nah, selain mereka mengembangkan skill matematika untuk tumbuh secara intelektual dan sosial. Nah, hasil dari matematika ini dari hasil mengerjakan proyek yang pertama yaitu belajar untuk mendefinisikan masalah dan melakukan penelitian independen. Nah, maksudnya di sini siswa diminta terlebih dahulu untuk mendefinisikan konteks masalahnya dan setelah itu baru melakukan penelitiannya secara melakukan proyek bersama. Nah, di sini siswa belajar untuk melakukan proyek secara jelas agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, selanjutnya belajar bahwa masalah dunia nyata seringkali tidak sederhana, tetapi membutuhkan upaya ekstensif dalam jangka sebagai ilmu eksperimental, dan belajar untuk mengatur, merencanakan, dan mengerjakan tujuan jangka panjang, serta belajar menulis laporan investigasi. Setelah menginvestigasi suatu masalah, selanjutnya siswa harus menulis laporan investigasinya. Nah, next slide. Projects can be of the important in developing mathematical power because they period opportunities the student to do the following. First, solve and formulate problems in mathematics and application to the real world. Second, use mathematical language in communicating ideas. Third, use their ability to apply reasoning skills or skills of analysis. Fourth, demonstrate knowledge of concepts, skills, and algorithms. Fifth, make connection within mathematics and other disciplines. 6, developing understanding of the nature of mathematics. 7, integrate mathematical knowledge into a meaningful set of concepts. And the last, reason to draw conclusion for investigation. Nah, tujuan untuk pengerjaan matematika adalah untuk mengembangkan kekuatan matematika siswa. Nah, dalam proyek ini dapat menjadi penting dalam mengembangkan kekuatan matematika karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal berikutnya. Ini yang pertama yaitu memecahkan dan merumuskan masalah dalam matematika dan aplikasi ke dunia nyata. Menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide. Yang ketiga, menggunakan kemampuan mereka untuk menerapkan keterampilan penalaran. Keterampilan penalarannya yaitu keterampilan analisis. Yang keempat, mendemonstrasikan pengetahuan tentang konsep, keterampilan, dan algoritma. Yang kelima, membuat koneksi dalam matematika dan disiplin ilmu lainnya. Yang keenam, mengembangkan pemahaman tentang sifat matematik. Yang
Ketujuh, mengintegrasikan pengetahuan matematika ke dalam perangkat konsep yang bermakna. Dan yang terakhir, alasan untuk menarik kesimpulan dari penyelidikan. That's all from me. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Aulia. The next material will be presented by Dinda. Okay, thank you, moderator. I will explain the next material about evaluating project work. First, a teacher needs to evaluate project work looking for evidence of the growth of mathematics power. Second, each project must be evaluated on its own merits. Third, projects can often be evaluated on a holistic rather than analytical basis. Yang pertama, seorang guru harus mengevaluasi pekerjaan proyek untuk mencari bukti pertumbuhan kekuatan matematika. Jika siswa telah mengorganisir proyek mereka sesuai dengan pedoman, maka evaluasi proyek tidak hanya mungkin tetapi bahkan lebih sederhana. Deskripsi proyek akan membantu guru mengidentifikasi area pertumbuhan matematika utama dari proyek. 2. Setiap proyek harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya sendiri. Sebuah proyek tertulis dapat digunakan untuk menilai keterampilan menulis siswa. Jika proyek dipresentasikan, keterampilan komunikasi lisan dapat dinilai. Ketiga, proyek sering dapat dievaluasi secara holistik daripada analitis. Penilaian holistik membuat penilaian berdasarkan proyek secara keseluruhan. Ini berfokus pada manfaat dari keseluruhan proyek dan memungkinkan guru untuk menilai seluruh proses berpikir siswa dan pemahaman situasi. Ini berbeda dengan skor analitik yang berfokus pada poin-poin tertentu. Penilaian analitis bekerja dengan baik pada tes tertulis tentang masalah konten tertentu, yaitu ketika ada jawaban yang benar atau salah. Skor analitik tidak bekerja dengan baik ketika mencoba menilai pemahaman matematis. Next. Next, it's about cooperative group projects. The use of extended projects for the study of mathematics and as an assessment tool determine what students understand about mathematics can be enhanced by having students work together in cooperative groups. These groups can function both in the classroom and out class. Selanjutnya, proyek kelompok kooperasi. Penggunaan proyek yang diperluas untuk studi matematika dan sebagai alat penilaian menentukan apa yang siswa pahami tentang matematika dapat ditingkatkan dengan meminta siswa bekerja sama dalam kelompok kooperatif. Kelompok-kelompok ini dapat berfungsi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bekerja dalam kelompok memungkinkan siswa untuk memberikan kontribusi mereka terhadap hasil pelaksanaan proyek. Next, it's about advantages of project assessment. First, able to assess various types of student abilities. Second, improve students' ability to apply their knowledge in an investigation. Third, stimulate students to analyze various things around them. Yang pertama itu keuntungan dari penilaian proyek. Yang pertama, mampu menilai berbagai jenis kemampuan siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam penyelidikan. Yang ketiga, merangsang siswa untuk menganalisis berbagai hal di sekitar mereka. Next, it's about disadvantages of project assessment. First, data is not necessarily relevant. Second, time allocation tends to be longer. Third, preparation needs to be more mature. Yang terakhir yaitu kekurangan dari penilaian proyek. Yang pertama, data belum tentu relevan. Yang kedua, alokasi waktu cenderung lebih lama. Yang ketiga, persiapan perlu lebih matang. Okay, maybe that's all for me. I will turn back to the moderator. Oke, terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kesha. Pada Kesha dipersilakan. Okay, thank you, moderator. The next is rubric or scoring technique for project assessment.
Aspek yang akan dinilai itu adalah concept understanding, project strategy, conclusion presentation, written report, project diagram, and study requirement. Dan untuk skornya ada 0, 1, 2, dan 3. Next. Selanjutnya adalah penjabaran kriteria dari masing-masing aspek yang akan dinilai. First, concept understanding. The criteria show a thorough understanding of the question and concept being studied dengan skor 3, show understanding of the question and concept being studied dengan skor 2, show understanding of most of the question and concept studied dengan skor 1, dan show little or no understanding of study question and concept dengan skor 0. Second, project strategy. Dengan kriteria, first, use exemplary project strategies dengan skor 3, use the right project strategy dengan skor 2, most of the project strategies used are correct dengan skor 1, dan often use inappropriate project strategy dengan skor 0. Next. Third, conclusion presentation. Dengan kriteria, the conclusion presented are correct and substantiated by the study dengan skor 3. The conclusion presented are correct and mostly substantiated by the study dengan skor 2. The conclusion presented are mostly correct but are not substantiated by the study dengan skor 1. Dan the conclusion presented are mostly incorrect dengan skor 0. 4. Written report. Dengan kriteria, written report is exemplary dengan skor 3, written report is effective dengan skor 2, written report is mostly effective dengan skor 1, dan written report is mostly ineffective dengan skor 0. Next. Fifth, project diagram. Dengan kriteria, diagram or table or chart or graph are very accurate and appropriate dengan skor 3. Diagram or chart or table or graph are accurate and appropriate dengan skor 2. Diagram or table or chart or graph are mostly accurate but some might be inappropriate dengan skor 1. Dan diagram or table or chart or graph are mostly inaccurate and inappropriate dengan skor 0. And the last, 2G requirement. And the criteria goes beyond requirement of an effective study dengan skor 3, satisfy all requirement of an effective study dengan skor 2, satisfy most requirement of an effective study dengan skor 1, dan does not satisfy the requirement of an effective study dengan skor 0. That's all from me. I return back to moderator. For information, 3 is superior, 2 is satisfactory, 1 is nearly satisfactory, and 0 is unsatisfactory. I return back to moderator. Okay, thank you, Kesha. For the next is example of project assessment. Jadi ini ada contoh untuk assessment project di mana yang topik di sini adalah tentang quadrilateral and triangle atau bangun datar dari segi 4 dan segi 3. Nah, proyeknya itu using a stick, cut it until it is obtained. The same stick is long, then shape a quadrilateral using the piece of the stick. And how many quadrilateral do you find with the same side length? In the same way, shape a triangle using the piece of the stick. And how many triangle are formed? Write down your finding from the above activities and find the relationship of many pieces of a stick with many quadrilateral and triangle form and present in front of the class. Jadi tugasnya di sini yaitu dengan menggunakan lidi, potonglah hingga diperoleh batang lidi yang sama panjang. Kemudian bentuklah suatu segi bangun segi 4 dengan menggunakan potongan lidi tersebut, dan berapa banyak segi 4 yang kamu temukan dengan panjang sisi yang sama.
Kemudian dengan cara yang sama bentuk kelas suatu segitiga dengan menggunakan potongan batang lidi tersebut dan berapa banyak segitiga yang akan terbentuk. Selanjutnya tulislah hasil temuanmu dari kegiatan tersebut dan temukan hubungan banyak potongan lidi dengan banyak segi empat dan segitiga yang terbentuk, dan kemudian sajikanlah di depan kelas. Selanjutnya itu bagaimana penilaiannya. Yang nilai pertama itu ability to plan atau bagaimana kemampuan Nadia, iya Pak. wait a minute. Yeah, is it the task that you give the student do it in the classroom or outside the classroom? Di kelas Pak. Di kelas. Iya. Terus ya, how can you call it a project? Hah? Kalau udah beres di dalam kelas langsung tuh kenapa dia disebut project itu? Itu Pak, dia bisa dikerjakan di rumah gitu Pak. Nanti di kelas tuh yang presentasinya Pak maksudnya. How long? For 1 week only or 2 days only? One week Pak. 1 week. Anda sudah bagus teorinya, ceritanya tadi, tapi ketika memberi contoh sangat sederhana seperti ini ya, ini bukan sama sekali tidak sesuai kriteria tadi gitu ya. Artinya only few mathematics concept that you involve in this project. Ya, tidak. Tapi cobalah lihat rubriknya dulu ya, apa yang akan Anda nilai itu coba. Ya Pak. Oke, untuk rubrik yang akan dinilai itu yang pertama kemampuan merencanakan proyek yang akan dibuat oleh peserta didik. Yang kedua, kemampuan dalam menggunakan batang lidi tersebut secara tepat berdasarkan instruksi yang sudah diberikan. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan menemukan macam-macam bangun datar segi empat dan segitiga yang dibuat dari potongan lidi tadi. Dan yang keempat adalah kemampuan menjelaskan bagaimana cara menentukan bentuk dari segi empat dan segitiga yang dibentuk melalui lidi. Dan selanjutnya yang kelima adalah produk yang dibuat oleh peserta didik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Terima kasih Nadia. Untuk rubrik penilaiannya itu yang aspek yang dinilai yang pertama itu ada kemampuan merencanakan. Untuk kriterianya yang pertama ada kemampuan dalam merencanakan produk dengan baik dan benar sesuai dengan konsep yang dipelajari dengan skor 3. Yang kedua, kemampuan dalam merencanakan produk sebagian besar baik dan benar sesuai dengan konsep yang dipelajari. Yang ketiga, kemampuan dalam merencanakan produk sebagian kecil benar dan sedikit sesuai dengan konsep yang dipelajari. Yang keempat, kemampuan dalam merencanakan produk tidak benar dan tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Dan aspek yang dinilai yang kedua adalah kemampuan menggunakan batang lidi. Dan kriterianya yang pertama, kemampuan menggunakan batang lidi secara tepat berdasarkan instruksi pada tugas proyek. Yang kedua, kemampuan menggunakan batang lidi sebagian besar tepat berdasarkan... Keisha, can you go back? Ya. Keisha, to the plan, ya, ability to plan. Apa yang harus direncanakan oleh siswa itu? Strateginya Pak, apa yang dapat dibuat oleh peserta didik dari tugas proyek tersebut, rencana. Enggak, planningnya itu apa? Planning apa? Planning lidinya diambil dari mana begitu? Kan Pak, konsepnya Pak. Apa? Coba lebih detail lagi apa ability to plan. What are you going to expect the student do with the score of 3, for example? Misalnya kayak kan tugas proyeknya itu menggunakan batang lidi
untuk membuat segitiga dan persegi panjang. Nah, dari proyek tersebut, apa rencana dari peserta didik itu menggunakan konsep-konsep yang sudah dipelajarinya. Itu, Pak. Nah, you need, actually you need to give example. Ya, nilai 3 itu kalau siswa bisa melakukan ini. Nilai 2 itu siswa melakukannya seperti ini. Ini masih general apa, padahal sudah contoh real ini gitu. Nah, apa planning yang nilai 3 itu seperti apa? Planning yang nilai 2 itu seperti apa? Kalau untuk yang skor 3 itu, jika siswa itu dapat merencanakan produknya itu dengan baik, sesuai dengan konsep yang dipelajari. Nah, jika kalau misalnya nilainya 2, itu siswa merencanakan produknya itu sebagian besar itu benar dan sesuai dengan konsep yang dipelajari. Dan untuk skor 1, siswa itu merencanakan produknya itu sebagian kecil itu benar dan tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Dan untuk nilai 0 itu jika siswa itu tidak merencanakan produk itu tidak benar dan tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Itu you translate kata-kata ini aja berarti ya. Ya, this is not operational yet. Ya, your rubric ini. Coba lanjutlah dulu. Next, Nat. Next, Nat. Aspek yang dinilai yang ketiga itu ada kemampuan menemukan macam-macam segi 4 dan segi 3 dari lidi yang dibuat. Untuk kriteria yang pertama, siswa akan mendapatkan skor 3 jika kemampuan menemukan macam-macam segi 4 dan segi 3 yang dibuat dari lidi itu patut dicontoh. Yang kedua, siswa akan mendapatkan skor 2 jika kemampuan menemukan macam-macam segi 4 dan segi 3 yang dibuat dari lidi itu sudah benar. Skor 1 jika kemampuan menemukan macam-macam segi 4 dan segi 3 yang dibuat dari lidi itu sebagian besar benar. Dan skornya 0 jika kemampuan menemukan macam-macam segi 4 dan segi 3 yang dibuat dari lidi itu tidak benar. Aspek yang dinilai yang keempat adalah kemampuan menjelaskan cara menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 melalui lidi. Skor 3 jika kemampuan menjelaskan cara menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 melalui lidi itu adalah tepat dan didukung oleh pembelajaran. Skor 2 jika kemampuan menjelaskan cara menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 melalui lidi sebagian besar tepat dan didukung oleh pembelajaran. Dan skor 1 jika kemampuan menjelaskan cara menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 melalui lidi sebagian kecil tepat tetapi tidak didukung oleh pembelajaran. Dan skor 0 jika kemampuan menjelaskan cara menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 melalui lidi tidak tepat. Dan aspek yang dinilai yang terakhir adalah produknya. Skor 3 jika produk sangat akurat dan sesuai. Skor 2 jika produk akurat dan sesuai. Yang ketiga, skor 1 jika produk sebagian besar akurat tetapi mungkin ada yang tidak tepat. Dan skor 0 jika produk sebagian besar tidak akurat dan tidak sesuai. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, that's all from our group. Selanjutnya jika ada kritik, saran atau tambahan materi dari teman-teman dan juga pertanyaan dipersilahkan.
Apakah dari teman-teman ada yang memberikan tambahan, kritik, saran, ataupun pertanyaan? Oke, silakan kepada Agil. Okay, thank you Nadia and group. I have one question. My question is, what is the biggest difference between project assessment and performance assessment? Maybe that's my question. Thank you. Oke, thank you, Agil. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, maaf Gil, boleh diulang Gil, pertanyaan tadi beda Perbedaan project assessment dan performance assessment. Oke, terima kasih Gil. Selanjutnya dari teman-teman bisa masih ada, silakan. Oke, untuk pertanyaan Agil, apa beda dari project assessment dengan performance assessment? Kalau menurut kelompok kami, kalau produk ini lebih ke penilaian produknya, sedangkan kalau performance itu lebih ke kinerja peserta didik itu dengan lebih ke prosesnya gitu, Gil. Mungkin dari teman-teman kelompok juga ingin menambahkan, silakan. Nadia, how come you say that project itu dari produknya? Padahal maka itu tadi sudah dijelaskan dari awal prosesnya, ada perencanaannya, ada kerjasamanya, kok malah dari produknya? Hah, Nadia? Iya, Pak. Tadi sudah dijelaskan teorinya apa, bagaimana, terus kenapa kok bisa disimpulkan kalau project lebih kepada produknya gitu? Kalau performance lebih kepada proses gitu. Proses pengerjaan produknya itu, Pak. Coba yang lain gimana?
Ada pertanyaan apa lagi tadi, apa Nadia? Agil? Agil Cuma itu aja. satu dari Agil tadi tuh Pak. Oke ya, mungkin kita diskusikan aja langsung ya. I hope that that you try to understand. Banyak tadi teorinya bagus kata saya tadi ya, you explain about how the project ya. Pertama jawaban Nadia di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu enggak namanya project, enggak namanya gitu. Dalam kurun waktu tertentu ya, supaya nampak oleh siswa tadi apa? Manfaat matematik ini untuk apa gitu. Terus tiba-tiba kelompoknya datang hanya dengan untuk matematik saja. Ada food tadi, ada apa lagi gitu. Makanan atau apa gitu. Tiba-tiba contoh proyeknya membuat segitiga, membuat segi empat saja. Apa kaitannya dengan bidang lain? That's not wrong ya, tapi itu proyeknya terlalu simple sekali dan tidak menguat banyak roh ya, matematik, roh yang ingin diintegrasikan ke dalam proyek gitu. Ada kerjasamanya, ada planningnya gitu. Ya harusnya ya project you develop the instrument. Nah itu juga sebenarnya ya, I ask you ya later on in your report, harusnya dibuat rencana. Rencananya apa? Kapan Anda menyusun kisi-kisi, kapan akan memvalidasi, kapan akan menghubungi sekolah, kapan akan melaksanakan uji coba, kapan melakukan analisis datanya, kapan membuat reportnya. Nah, itu ada schedule, time schedule-nya di situ. Nah, kemudian apa pembagian tugas Anda? Ya, berapa orang anggota Anda, siapa yang akan membuat ini, siapa yang itu, dan ada tugasnya di situ. Kemudian how are you going to analyze the data? How are you going to write a report? Nah, bisa Anda bayangkan itu ya. Jadi kalau ya food tadi, kenapa kok enggak misalnya ya give a task, survei lah misalnya tukang gorengan yang ada di dekat rumahmu ya. Kemudian wawancarai gorengan apa saja yang mereka produksi setiap hari, kemudian bagaimana modalnya, bagaimana penjualannya, kemudian dicatatlah mungkin ya collecting the data for few days. Ya, how many tempe yang terjual, how many bakwan yang terjual. Nah, kemudian apa mungkin? Ya, dari itu nanti pasti rekomendasi kepada penjual gorengan dari data yang Anda kumpul, nanti ternyata yang lebih menguntungkan bagi si penjual gorengan itu adalah adalah makanan yang ini. Oleh sebab itu mungkin yang jumlah diproduksinya lebih banyak dari yang lain misalnya. Kan nampak itu artinya apa namanya, ada collecting data, ada apa. Sekali lagi yang Anda tugaskan itu tidak salah, tapi proyeknya ya proyek mathematics untuk mathematics. Tidak terlihat ada unsur-unsur lain yang diintegrasikan. The main goals of the project is to make the student realize that mathematics is not separated from their daily life. Ya, bahwa matematik itu bermanfaat untuk saya. Oke, misalnya meskipun waktu ini agak apa ya, I will show you one of the project that I just coba Anda bayangkan ini anak kelas 4 SD aja bisa melakukan proyek ya, bukan kelas 4 lagi ya, kelas 4 kalau tidak salah, bisa melakukan proyek seperti ini gitu ya. Oke, let me share. Bisa Anda lihat itu sekarang? Bisa, Pak.
kelas 3 lagi. Can you hear it? No, sir. Hah? Suaranya enggak ada. Enggak, Pak. Enggak, sir. Coba. Enggak ada, Gil? Enggak, Pak. Enggak terdengar suaranya, Pak. Oke, bagaimana saya membuatnya tentang stop, mana suaranya itu di mana ya? Atau siapa yang bisa memutarkan suaranya itu? Anda bisa memutarkan, Agil? Coba dulu, Pak. Ini apa suaranya maksud saya yang Itu ada di panel yang di atas itu, Pak. Di yang titik 3-nya, Pak. Share sound, Pak. Oke, share sound mana dia? Oh iya. Who's living in the house? There was a boom in Udah, Gil? tiny homes. Just the idea of Sudah, living in Pak. one just because in the city the population is growing and there's more people, less room, and maybe a tiny house is more cost efficient, more green. Would you like to have your own room? Saya ulang ya. For this project, you are going to design a home. You're going to plan a home. You're going to build a home. This project, the Tiny House Project, is where students are designing tiny houses. Remember, when you're going to build this, we have to think about who's living in the house. There was a boom in tiny homes. Just the idea of living in one just because in the city the population is growing and there's more people, less room, and maybe a tiny house is more cost efficient, more green. Would you like to have your own room? Would you like to have your own space? Okay. The driving question was, how can we as a design team design a house for clients, taking into consideration budget and location and personal preferences? The entry event was Minecraft. So they used Minecraft to build just a house that they would build for their family. This is inside the house. This is where, like, the sofa, and over here is where I sleep. They're able to use their creativity. They're able to just be free and just to build without anybody giving them parameters. Back to our project and this driving question. What do we need to know to answer this question? Like, say they have family that's gonna come live with them. They have to think about that. Like, have a guest room. The Minecraft building sparked, like, how many rooms do we build? And so they came up with their need to knows. Any other need to knows you'd like to add? You have to imagine how much it costs. Well, we have to know, like, how many kids there are or how big the family is. And are those questions that you think you should ask the client? And they're like, yeah. And so we come back to the driving question. We came back to the need to knows. And we came back to their entry event just so that they can get some questions that are appropriate for the project to their clients. What is the minimum square footage you want? 400 feet. Do you want a second story? Yes, second story would be good. Okay. Okay, yeah, that'd be cool. I think it's important for them to know that there's a real client because it gives the project more authenticity. Would you like to have a garden outside your house? Yes. When they form a relationship with the client, then they start to care about what the client thinks. This is the final product. This is what the construction documents look like. But not too different from that concept drawing, right? We have the bedrooms up here, master bedroom in the corner. So I asked an expert to come and present to the students, and he was actually a structural engineer. You can see elevations. Just kind of look at what kind of information is on there. How can you tell a wall is a wall? You can see you put two lines parallel to one another. And we talked about making blueprints and what does that look like, or having a layout. Oh, look, it even has fence right here. Let's test. Wow.
These are called elevations. I think they were really excited about seeing the blueprints because it was just real things that they can hold, they can touch, and they can see, and they know that engineers touched it and engineers made this, and this is what we're going to do. All right, we're gonna move into our next rotation. On this side, we have front row and RAS kids for listening to reading and answering comprehension questions. So as we plan the project, we think about the standards that we're going to be using. In this project, we're using opinion writing or reading of informational text, and we integrate that into like a daily rotation in English language arts. So this is an article from NASA, and it's called Tiny House Fun. If you have something you want to highlight, like you want to get back to, or a word that you really don't understand and you want to learn more about that, you can highlight some words. So on that day, I had a group and we were looking at informational reading. And then another group, they were listening to a book that had to do with houses. And then another group was working on vocabulary, and all the vocabulary is part of the project. And then another group was just doing their read to self, and that's just books that they're interested in, so they're practicing reading independently. Write your name at the top. For math rotations, we call it math with the teacher, math with technology, and math with the partner. The house size that your client wanted. And then I'm working with the group, and we're really looking at area and perimeter and the difference between area and perimeter. Okay, so can you tell me what the square units are here? Another activity that we did with math was the Cheez-Its math. When they looked at square footage, we said that each Cheez-Its was 1 square inch, and they used that kind of information to do square footage within a house. It was just kind of a connection for them. To help them refine their designs of their homes, students went through a feedback protocol. I turned the bathtub from here to here because I know that you can't get to the toilet if it was like that. There's the bathroom with the shower. Yeah. They were paired up with another group, and they presented their models, they presented their blueprints and their layout, and they talked about what was in the house and who their client was, just to get some feedback from their peers. Our client is Miss Pena. Her age is 39. Her budget is $40,000. Within the fishbowl protocol, what we did was, me and another teacher, we sat in front of a presenting group, and everyone else looked around us, just like a fishbowl where they're not to talk, they're not to say anything, they're just really listening and seeing the interaction between the presenter and the guest. I like how you do go into the living room, but maybe push the bedroom in the back, and then that way she has more privacy. And the purpose of looking at that interaction between the audience and the presenter is so you can think about questions, you can think about behavior within the meeting, and so they can use that as a model for when they go back to their groups. This is the laundry area, and then here's the pantry to store all the clothes. Right here we have a little office. We practice different ways to present to their clients. We talk about eye contact, we talk about confidence, we talk about postures, we talk about volume of your voice. Hello, my name is America. Hello, my name is Christopher. And the title of our project is Tiny Houses. Our driving question of this project is, given a budget, how can we as a design team plan a home for a family? The last day of this journey is for them to really present their work to their clients, and they were so excited. Did you have a hard time building the house? Kind of, yeah. We had to redo some of the walls so that they were the exact measurement. This is the master bedroom. The middle is the kitchen. Here's a room. They shared their blueprints, they shared their layout, they shared their budget, and they shared their opinion paragraphs that they wrote so that they can try to persuade their client to purchase their home. What do you think about the project, Vindi? Amazing, sir. Huh? What do you think about the project? Apa yang luar biasa? Mereka bisa make their mereka bisa menyusun rencana gitu, sir. Mulai dari
berapa orang yang bakalan tinggal, terus berapa ukuran ruangan yang dibutuhkan, terus ruangan apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah rumah, lalu biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah itu, sir. Terus mereka buat juga bentuk representasi dari rumahnya itu dari kertas kartonnya itu, terus juga mereka berbicara juga dengan orang-orang yang lebih dewasa tentang perencanaannya, sir. Siapa orang dewasa yang diwawancaranya tadi itu, Cindy? I didn't hear it clear because the network bandwidth is low, sir. Jadi itu. Coba Afid, who is the student interview, Afid? Kenapa dimatikan lagi, Afid? Jadi tahunya cuma klien itu, sir. Hah? Terus ada klien. Kliennya, ya, Iya, kliennya, ya. Yeah. So they discuss about the client. Ya, jadi saya kira itu beberapa orang tua atau siapa yang disuruh datang oleh, ya. Jadi artinya they talk about the real client. Apa keinginan kliennya itu atau customer-nya. Nah, diwawancarainya, did you see the list of the question yang mereka buat untuk apa yang mau ditanyakan sama. Jadi ya banyak sekali yang apa namanya ya, yang diintegrasikan ke dalam project. Nah, ini tadi saya mengatakan mungkin ya normally the project is outside the class, tapi kalau ini spesifiknya sebenarnya ya karena dia anak kecil-kecil ya mungkin dia akan mencari kliennya di rumah, di luar rumah dilakukan begitu, jadi didatangkanlah ke sekolah, sampai presentasinya juga kliennya didatangkan lagi ke sekolah ya. Tapi itu certain periodnya tidak satu hari jadi itu ya, beberapa hari, kemudian di tengah-tengahnya ada materi-materi yang didiskusikan, ada materi perimeter and area, ada tentang vocabulary ya, bahasa Inggrisnya juga, yang lain-lain begitu. Artinya yang melengkapi proyeknya. Jadi memang terintegrasi several topics in one project begitu. Dan lihatlah kemampuan kalau Anda bicara tentang ya tentang kompetensi abad ke-21, ada enggak semua di situ? What do you think, Nanda? Apa kompetensi abad ke-21 yang Anda lihat dari proyek yang diberikan itu? Communication skill, sir. Apa lagi? Kemudian critical thinking. Critical thinkingnya di mana, Nanda? Ya, dia mencoba untuk mengupayakan budget yang ditawarkan kliennya dengan rencana rumah yang akan disusunnya itu, sir. Oke. Apalagi critical thinkingnya situ? Menempatkan ruangan juga tadi ya. Itu. Ya, itu. Ya. Ruangan. Ini harusnya ada di mana begitu. What else, Nanda? 21st century skill di situ. Collaboration-nya ada enggak? Ada, Pak. Kemudian bagaimana dia bekerja di kelompoknya itu, bagaimana agar hasilnya itu terbaik untuk kliennya nanti. Coba untuk komunikasi dengan other group juga ada tadi, Pak. Bagaimana hasil kerjanya dengan grup lain, dia bandingkan juga tadi. Ya, jadi fokus yang betul ya, creative thinking-nya ada. Tentu ada ya. Jadi dari tiny house yang dibuat tuh ide-ide kreatif yang harusnya muncul. Nah, jadi we think about 21st century skill project itu kita usahakan untuk mengakomodasi itu. Nah, sekali lagi anak kelas 4 SD aja bisa melakukan itu kan ya. Nah, tapi tentu tergantung kepada rancangan proyek yang Anda buat. Nggak bisa Anda buat yang seperti itu tuh untuk pembelajaran di Indonesia. Randy, senyum-senyum Randy. Ini mengajar jadi guru gagah perkasa juga yang terpikir ya. Nah, jadi you can see here the project, we talk about assessment ya, tapi sebenarnya project itu dua-duanya.
first that you delivery the content, and the second one at the same time you also do the assessment. Semuanya di situ. Jadi kalau project itu ya, meskipun tadi ada kelemahannya, waktunya lama dan segala macam, tapi at least ya in one semester you do it one time. Ada satu semester gitu. Kita rencanakan project pada siswa. Kalau project pula setiap minggu itu tidak mungkin juga ya. Nah, jadi itu sebagai contoh. Nah, banyak aspek asesmen yang bisa Anda lakukan tadi ya sepanjang proses siswa membuat proyek tadi. Tidak hanya produk rumahnya itu ya Nadia, ya produk rumahnya udah jadi ya sesuai dengan kebutuhan klien, sesuai dengan budget yang dari klien gitu. Kemampuan komunikasinya, kemampuan representasi, percaya diri sampai mempresentasikan anak kelas 4 di depan klien gitu ya. Kan hebat tuh. Kalau Anda disuruh seperti itu, gimana presentasikan hasil uji coba Anda kemarin di depan guru gitu? Mau enggak itu? Dipanggil pula gurunya. Takut Anda mungkin, karena Anda nilai siswanya jelek-jelek gitu ya. Nah, that's just a joke ya. Jadi itu contoh project. Nah, sekali lagi ya nanti Anda akan saya tugaskan nih membuat satu project, pilih satu topik yang Anda sukai buat projectnya ya. Kemudian apa yang mau dinilai dari projectnya itu. Okay, any question or comment about the project? Ada enggak? No, sir. Enggak, Gir? No, sir. No. Oke. Ya, just silakan diakhiri kelompoknya tadi. Ya, Pak. Oke, that's all on the presentation from group 5. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, group 5. We move to the next group, group 6. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from group 6. We would like to present about the other assessment technique. It's about investigation, but first, let me introduce the member of group 6. The first, we have Adela Sekarningrum, Afifah Dewanti, Alvin Hidayat, me as a moderator, Metamia Aishi Ginting, and the last is Nanda Afrian. Okay, the first material will be presented by Adela. To Adela, time is yours. Okay, thank you, Mia. The first is the definition of investigation. The definition of investigation, according to Dobson, that the investigation is a learning activity that gives students the possibility to develop student understanding through various activities and correct result according to the development that students go through. Learning activities begin with solving problems or problems given by the teacher, while further learning activities tend to be open, meaning that they are not strictly structured by the teacher, which in practice refers to various investigative theories. Yang pertama itu, menurut Dobson menyatakan bahwa investigasi atau penyelidikan. Adela, wait a minute, Adela. Jadi jangan juga ini muncul terus nanti deskripsi. Menurut Dobson menyatakan itu bisa nggak? According to Dobson stated gitu boleh nggak? Adela? Ya, Pak. Coba perbaiki kalimat Anda. Ini tertulis betul nih, according to Dobson state itu gimana? Baik, Pak. Maaf, Pak. Harusnya gimana? Menurut Dobson, investigasi atau penyelidikan merupakan... Oke, good. Atau according to Dobson, investigation ya. Atau apa lagi? Atau boleh diganti? Atau
Ini kalau ketemu juga besok di tulisan Anda atau di skripsi Anda kayak gitu. Apalagi siapa yang satu lagi, atau kalau tidak ya according to Dobson investigation or ya adalah gitu. Terus apa lagi dengan kata lainnya? Dobson state, Pak. Good. Ya, Dobson state that, ya. Jadi tidak ada according to state juga lagi gitu. Dobson state that investigation. Oke, ini masalah bahasa tapi sangat mengganggu saya berulang-ulang nih Anda lestarikan kesalahan ini di mana-mana gitu sampai nanti anak S2 pun begitu. Go on ya, Lela. Ya. Baik, Pak. Maaf atas kesalahannya, Pak. Menurut Dobson, investigasi atau penyelidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan dan hasil benar sesuai pengembangan yang dilalui oleh siswa. Kegiatan belajarnya diawali dengan pemecahan soal-soal atau masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Sedangkan kegiatan belajar selanjutnya cenderung terbuka, artinya tidak terstruktur secara ketat oleh guru yang dalam pelaksanaannya mengacu pada berbagai teori investigasi. According to Haidt, to investigate is related to the activities of observing in detail and evaluating systematically. So, the investigation is the process of an investigation carried out by a person, and then that person communicates the result of his acquisition, can compare it with the acquisition of others, because in an investigation, one or more results can be obtained. With an attitude of openness that must be developed in this investigative attitude, students learn not only to seek the truth about the answer to the problem, but also to seek the way of truth using their own common sense and mental activity. This will be able to make students more active in thinking and sparking positive ideas or ideas in finding a way out of the problem. Jadi, menurut Haidt, berkaitan dengan kegiatan investigasi itu berkaitan dengan kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi, investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh seseorang dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya. Dapat membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena di dalam suatu investigasi itu dapat diperoleh satu atau lebih hasil. Dengan sikap keterbukaan yang memang harus dikembangkan dalam sikap investigasi tersebut, siswa belajar bukan hanya mencari kebenaran atas jawaban permasalahan itu, tetapi juga mencari jalan kebenaran menggunakan akal sehat dan aktivitas mental mereka sendiri. Hal ini akan dapat membuat siswa lebih aktif berpikir dan mencetuskan ide-ide atau gagasan-gagasan positif dalam mencari jalan keluar dari permasalahan. Talmagay and Hart also found that classroom with an investigative atmosphere encourage students to want to explore and deepen their way of thinking by finding various alternative ways of thinking, analyzing data, and learning to accept input from others or their environment. Talmagay dan Hart juga menemukan bahwa kelas dengan suasana investigasi mendorong siswa itu untuk mau menggali dan memperdalam cara mereka berpikir dengan menemukan berbagai alternatif berpikir, menganalisis data, dan belajar menerima masukan orang lain atau lingkungannya. So, the investigation is the process to carry it out by someone, and then that person communicates the result of his equation, can compare it with the result of others, because in an investigation, one or more result can be obtained. Jadi, investigasi itu adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, kemudian dapat membandingkannya dengan perolehan orang lain. Karena di dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih hasil. B. Phases taken in investigation. Atau fase-fase yang ditempuh di dalam investigasi.
There are several phases taken in the investigation approach. The first is the path of reading, translating, and understanding the problem. Jadi ada beberapa fase yang ditempuh dalam pendekatan investigasi. Yang pertama adalah fase membaca, menerjemahkan, dan memahami masalah. Pada fase ini, siswa harus memahami permasalahan yang jelas. Jadi pada fase ini, siswa memperlihatkan kecakapan bagaimana siswa memulai pemecahan suatu masalah. Dengan yang pertama itu menginterpretasikan soal berdasarkan pengertian. Yang kedua, membuat suatu kesimpulan tentang apa yang harus dikerjakan. The second is investigation of problem phase. Jadi yang kedua itu adalah fase pemecahan masalah. Di mana pada fase ini yang sangat menentukan adalah siswa diharuskan membuat konjektur dari jawaban yang didapatnya, serta memeriksa kebenarannya yang secara terperinci. Siswa harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mendiskusikan dan memilih cara atau strategi untuk menangani permasalahan. Yang kedua, memilih dengan tepat materi yang diperlukan. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam strategi yang mungkin. Yang keempat, mencoba ide-ide yang mereka dapatkan pada fase pertama. Yang kelima, memilih cara-cara yang sistematis. Yang keenam, mencatat hal-hal penting. Yang ketujuh, bekerja secara bebas atau bekerja bersama-sama. Yang kedelapan, bertanya kepada guru untuk mendapatkan gambaran strategi untuk penyelesaian. Yang kesembilan, membuat konjektur atau kesimpulan sementara. Dan yang terakhir adalah memeriksa konjektur yang didapat sehingga yakin atas kebenarannya. The last phases is phases answering and communicating answer. Jadi fase yang terakhir itu adalah fase menjawab dan mengkomunikasikan jawaban. Di mana pada fase ini siswa dapat terdorong untuk melihat dan memperhatikan apakah hasil yang dicapainya pada masalah ini dapat digunakan pada masalah lain. Pada intinya, fase ini siswa diharapkan berhasil memeriksa hasil yang diperolehnya, mengevaluasi pekerjaannya, mencatat dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan berbagai cara, dan mentransfer keterampilan untuk diterapkan pada persoalan yang lebih kompleks. C. Steps for implementing investigation. D. Yaitu langkah pelaksanaan investigasi. The steps for implementing the investigative are: the first is get used to every teaching to connect mathematics with everyday life, with a variety of teaching strategies that vary. The second is explain the purpose of the teaching given. For example, the use of mathematics in other lessons. The third is always give encouragement, enthusiasm, and confidence to every student. The fourth is should start the investigative approach from easy and simple problems. And the last is always discuss the answer obtained by students so that one student can understand and respect the opinions of other students. Jadi adapun langkah pelaksanaan investigasi yaitu yang pertama, biasakan setiap mengajar untuk menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari dengan berbagai strategi mengajar yang bervariasi. Yang kedua itu, jelaskan tentang tujuan pengajaran yang diberikan, misalnya saja penggunaan matematika di dalam pelajaran lain. Yang ketiga, selalu memberikan dorongan, semangat, dan rasa percaya diri pada setiap siswa. Hal ini sangat diperlukan, mengingat kebanyakan siswa itu bersifat kurang pemahaman terhadap suatu permasalahan, terlalu tergantung kepada apa yang didiskusikan oleh guru, dan sangat kurang semangat untuk memulai pelajaran. Yang keempat adalah hendaknya memulai pendekatan investigasi dari permasalahan yang mudah dan sederhana. Dan yang terakhir itu adalah selalu mendiskusikan jawaban-jawaban yang didapat oleh siswa, sehingga siswa yang satu dapat memahami dan menghargai pendapat siswa yang lain. Okay, that's all from me. I will back to moderator. Okay, thank you, Adela. The next material will be presented by Afa. To Afa, time is yours. Okay, thank you, Mia. I will next present about the teacher's role in investigations.
Okay, the teacher's roles in the investigative are: first, provide clear information and instructions, and the next, provide necessary guidance by exploring students' knowledge that supports problem solving, and the next, give encouragement so that students are more motivated, and the next, prepare the facilities needed by students, and the last, lead the discussion and the final conclusion. Jadi, peran guru dalam pendekatan investigasi yang pertama, memberikan informasi dan instruksi yang jelas. Yang kedua, memberikan bimbingan seperlunya dengan menggali pengetahuan siswa yang menunjang pada pemecahan masalah, dalam artian bukan menunjukkan cara penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, memberi dorongan sehingga siswa lebih termotivasi. Yang keempat, menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu memimpin diskusi pada pengambilan kesimpulan akhir. Oke, next slide. The next about the assessment of investigation. Okay, the standard steps in making investigative questions are: first, setting the purpose of the investigations. The second, define the scope of the investigations. And the next, formulation of the investigation indicators. And the next, arrangement of the group. And the next, writing items of investigations. And the next, assemble question in the form of test instruments and determine marking guidelines. Jadi untuk penilaian pendekatan investigasi, langkah-langkah baku dalam pembuatan soal investigasi itu pada umumnya yaitu yang pertama tuh menetapkan tujuan dari investigasi, yang kedua menetapkan ruang lingkup investigasi, yang ketiga merumuskan indikator dari investigasi, yang keempat penyusunan kisi-kisi, kemudian yang kelima yaitu penulisan butir soal investigasi, kemudian yang keenam kita rakit soal dalam bentuk instrumen tes dan penentuan pedoman penskoran. Next slide, Del. And the next, number 7 is taking tests on students. And the next, checking the tests that have been done by students and analyze items and questions. And the last is documenting questions. Kemudian setelah itu kita ujikan tesnya pada siswa. Kemudian kita memeriksa tes yang sudah dikerjakan siswa. Kemudian selanjutnya kita menganalisa butir dan perangkat soal. Dan yang terakhir mendokumentasikan soal. Menyangkut ranah penilaian soal investigasi, kaitannya dengan kisi-kisi soal biasanya berjenjang sebagai berikut. Yang pertama, soal-soal tentang pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, soal-soal tentang penalaran dan penerapan. Dan yang ketiga, tentang soal-soal investigasi. Oke, next. Oke, that's all from me, and I will give back to the moderator. Okay, thank you, Afifah. The next material is about advantage and disadvantage of the investigation. So there are 3 benefits. For the first is personal benefits. The first personal benefit is in the learning process can work freely. The next is encouraging to take initiative, be creative and active. The third is confidence can be further increased. The fourth is can learn to solve, handle a problem. And the last is develop enthusiasm and interest in mathematics. Jadi untuk keuntungan pribadi sendiri dari pendekatan investigasi ini, dalam proses belajarnya siswa dapat bekerja secara bebas. Yang kedua itu kelebihannya dapat memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Selanjutnya dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tentunya akan lebih meningkat. Selanjutnya dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah, dan mengembangkan antusiasme dan rasa tertarik pada matematika. For the social benefits, we have the advantage is improve learning to work together, learn to communicate both with friends and with teachers. The third is learn to communicate well systematically. The fourth is learn to respect the opinion of others. And the fifth is increase participant in deciding. Jadi untuk keuntungan secara sosialnya atau kelebihan secara sosialnya dapat meningkatkan belajar bekerja sama, selanjutnya belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun dengan gurunya, selanjutnya belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis, belajar menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan partisipasi dalam membuat keputusan. And for academic benefits, we have students are trained to take responsibility for what is given. The second is work systematically, develop and practice math skill in various fields, plan and organize the work, and check the correctness of the answer.
Jadi untuk keuntungan atau kelebihan secara akademiknya, siswa itu terlatih untuk mempertanggungjawabkan yang diberikan. Selanjutnya mereka mampu bekerja secara sistematis. Selanjutnya mereka mampu mengembangkan dan melatih keterampilan matematika dalam berbagai bidang, merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya, mencek kebenaran jawaban yang mereka buat, dan selalu berpikir tentang cara atau strategi yang dapat digunakan sehingga suatu kesimpulan dapat berlaku. Next, Bel. For the disadvantage of the investigation is there are very few Indonesian references about investigation in math. Jadi salah satu kekurangan dari pendekatan investigasi yaitu bahwa masih sangat sedikitnya referensi tentang investigasi ini dalam matematika. Next, Del. We're gonna discuss about importance of investigation. Next, Del. The Chinese proverb used by Kaizen activity being learned by student while in school is a person given a fish is fed for a day. A person taught to fish is fed for life. With this research activity, students are trained not only to accept something that is ready, like being given a fish that can and remains to be eaten for a day, but they are trained like learning how to catch the fish so that he can eat fish. Process in class, students must learn way to find simple theory while sitting in school, which are expected to be useful in the future. In the era of globalization and advanced technology as it's today, critically needed. By learning and practicing investigation early on, it is hoped that great invention from our earth will emerge. Jadi menurut pepatah Cina yang digunakan oleh Kaizen untuk menunjukkan pentingnya kegiatan penyelidikan ini dipelajari para siswa ketika duduk di bangku sekolah adalah seperti a person given a fish is fed for a day and a person taught to fish is fed for life. Maksudnya itu seseorang yang diberi ikan hanya akan diberi makan selama sehari, sedangkan seseorang yang diajari memancing akan diberi makan selama seumur hidup. Nah, jelaslah bahwa dengan kegiatan penyelidikan ini, para siswa dilatih untuk tidak hanya menerima sesuatu yang sudah jadi layaknya diberi seekor ikan yang dapat dan tinggal dimakan selama sehari saja, namun mereka dilatih seperti layaknya belajar cara menangkap ikan tersebut sehingga ia bisa makan ikan selama hidupnya. Untuk itu, selama proses pembelajaran di kelas, para siswa harus mempelajari, Untuk itu, selama proses pembelajaran di kelas, para siswa itu harus mempelajari cara-cara menemukan teori sederhana selama duduk di bangku sekolah yang diharapkan akan berguna kelak di kemudian hari. Selanjutnya, apa yang diharapkan pada pepatah di atas menunjukkan bahwa memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki sejak dini, or to investigate sejak dini, akan semakin dibutuhkan pada masa kini dibandingkan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia sudah sejak lama mencanangkan kegiatan ini. Namun harus diakui bahwa sangat sedikit tulisan dan buku berbahasa Indonesia tentang penyelidikan ini. Akibatnya tentu masih banyak guru matematika yang belum memiliki bekal untuk melaksanakan this teknik di kelas-kelas mereka. Oke, next, Del. Okay, for the example and rubric of investigation assessment will be presented by Nanda. To Nanda, time is yours. Okay, thank you, Mia. I'll continue the presentation. It's about the example of investigation on geometry topic. Okay, here's a case for the investigation. First, in the beginning, teacher gave one important definition to their students about inner altitude of an equilateral triangle. An inner altitude of an equilateral triangle is a segment drawn from any interior point of the triangle and perpendicular to a side of the triangle. And in the picture below, a segment XY is an inner altitude. Jadi ini adalah contoh investigasi pertama. Di awal diberikan definisi dari inner altitude, itu sebuah tinggi di dalam segitiga sama sisi, yaitu sebuah ruas garis yang dilukis dari sembarang titik yang di dalam segitiga sama sisi ini, kemudian garis tersebut tegak lurus ke sisi segitiga tersebut.
Nah, pada gambar ini, XY ini, ruas garis XY disebut inner altitude. Nah, and then in the part A, student asked to construct an equilateral triangle using the following steps by using a pencil. First, construct the segment AB, and then construct a circle with center A and radius the segment AB. And then construct a second circle with the center B and radius AB also. And then label one of the 2 points where the circles intersect C. And then construct equilateral triangle ABC. And the last, erase the circles, leaving only triangle ABC. Jadi tahap pertama yaitu bagaimana memperoleh segitiga sama sisi dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi pertama, peserta didik melukis ruas garis AB, nah, kemudian melukis sebuah lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari AB, kemudian melukis lingkaran yang kedua dengan titik pusat B dengan jari yang sama, yaitu jari AB, kemudian untuk memberikan nama salah satu titik dari kedua titik potong antara dua lingkaran tersebut. Misalnya memberikan nama yaitu titik C, kemudian baru melukis segitiga sama sisi ABC. Kemudian yang terakhir menghapus kedua lingkaran tersebut sehingga hanya menyisakan segitiga sama sisi ABC. For the make it clear, ini adalah gambarnya. Contohnya di sini langkah tadi. Jadi pertama itu ada ruas garis AB, kemudian peserta didik diminta untuk melukis sebuah lingkaran dengan titik pusat A dari jari AB, kemudian setelah itu dilukis juga lingkaran yang kedua, namun dengan titik pusat B dan jari-jari AB. Nah, dari dua lingkaran ini kan diperoleh dua buah titik potong. Misalnya peserta didik memilih satu titik potong yaitu di titik C, titik atas, sehingga peserta didik bisa melukis segitiga sama sisi. Nah, dari aktivitas pertama ini, peserta didik bisa menginvestigasi bagaimana melalui langkah-langkah ini, kenapa bisa diperoleh sebuah segitiga sama sisi. Kemudian, peserta didik melanjutkan dengan aktivitas yang kedua, disebut explore the inner altitudes. Jadi, aktivitas kedua ini bisa dilakukan apabila peserta didik sudah berhasil menemukan segitiga sama sisi melalui aktivitas pertama. Instruction, first, construct an altitude of the triangle. Jadi, pertama, peserta didik diminta untuk melukis tinggi dari segitiga sama sisi tersebut. And then measure its length. Jadi kedua ukur berapa panjang tinggi segitiga sama sisi tersebut. And then construct a point in the interior of the triangle. Jadi pilih sembarang titik di dalam segitiga sama sisi tersebut. Kemudian and then construct the E3 inner altitudes from this point. Jadi itu diperlukan definisi inner altitude tadi. Jadi dari titik yang dipilih tadi. And the teacher asks students to measure their lengths and calculate their sum. And then student asks to make their conjecture about this condition. Jadi kemudian diminta untuk mengukur berapa panjang masing-masing dari inner altitude tadi, kemudian menghitung berapa total panjang dari ketiga inner altitude tadi. Kemudian diminta untuk peserta didik untuk membuat sebuah dugaan dari permasalahan ini. Kemudian membandingkan dengan ukuran panjang dari tinggi segitiga tadi. And then test your conjecture for the other interior points of the triangle ABC. Jadi untuk meyakinkan peserta didik, coba tes dengan titik-titik lain di dalam segitiga sama sisi ABC tersebut. And then student can test the conjecture for the triangle that is not equilateral. Kemudian juga bisa dites di segitiga tidak sama sisi. Kemudian write your findings. Jadi tujuan dari investigasi ini sebenarnya ingin memperoleh yaitu teorema Viviani, yaitu tentang jumlah jarak dari suatu titik di dalam daerah segitiga sama sisi ke sisi segitiga tersebut panjangnya sama dengan garis tinggi segitiga sama sisi tersebut. Nah, jadi peserta didik diharapkan bisa membuat sebuah dugaan terkait hal ini melalui proses yang diberikan tadi, instruksi-instruksi yang diperintahkan tadi. Nah, kemudian peserta didik juga bisa diharapkan untuk bagaimana dia bisa juga membuktikan dugaan ini, sehingga peserta didik bisa membuktikan menjadi sebuah teorema. Seperti ini, contohnya peserta didik bisa membuktikan dengan pembuktian menggunakan rumus segitiga. Jadi harapannya begini,
Di sini ada segitiga sama sisi ABC. Nah, kemudian tinggi segitiga ini tentunya CX. Nah, pada misalnya peserta memilih titik P, sembarang titik di dalam segitiga sama sisi ini, titik P, kemudian melukis 3 inner altitude ke sisi-sisi segitiga ini, yaitu PQ, PS, dan PR. Dan harapannya peserta bisa membuktikan bahwa PQ tambah PR tambah PS itu sama dengan CX, yaitu tinggi segitiga ini. Nah, dengan memanfaatkan rumus ini juga bisa dengan pembuktian cara ini dengan rumus luas segitiga. Itu luas segitiga ABC di sini yaitu setengah kali alasnya AB dan tingginya CX sama dengan luas segitiga PAB. Saya lihat dulu segitiga PAB, alasnya AB, kemudian tingginya PQ, kemudian luas segitiga PBC, perhatikan segitiga PBC, alasnya BC dan tingginya PR. Kemudian segitiga PAC, alasnya AC, kemudian tingginya PS. Nah, kita tahu bahwa segitiga ini sama sisi, tentunya AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, misalnya kita samakan saja dengan AB, maka ini bisa disederhanakan sehingga diperoleh CX sama dengan PQ tambah PR tambah PS. Jadi dengan itu bisa juga terbukti. Nah, itu harapan dari investigasi ini. And then, as a teacher can record their student investigation in this form. For example, about description, procedure for their student, summary of written record, and result of their investigation. And the last, this is a scoring rubric for investigation case. Jadi ini adalah scoring rubric untuk investigasi ini. Contohnya itu untuk level 3 yaitu superior, yaitu student show thorough understanding of the question and concept studied, use exemplary strategies of investigation, conclusion, present are correct and sustained by this. Sorry Nanda, just ya. Jadi ya, nanti you just make up the operational scoring rubric. Kalau disebut saja understanding the question and concept studied, kan ini masih umum ya. Jadi kan sudah jelas apa konsep yang di-studied-nya, apa question yang ditanya. Jadi langsung saja ditulis di sini gitu. Through understanding. Through atau thoroughly ini? Through, Pak. Through melalui gitu. Menunjukkan melalui pemahaman. Ya, kalau thoroughly apa? Saya kira bukan through ini ya, through, thoroughly ya, secara mendalam ya, menunjukkan pemahaman secara mendalam konsep-konsep ya atau pertanyaan yang diajukan atau dipelajari, konsep yang dipelajari. Nah, konsep apa tadi? Kan sudah jelas oleh Nanda tadi konsep bahwa garis tinggi suatu segitiga itu sama dengan. Nah, jadi betul disebut langsung di situ bahwa itu. Spesifik, Pak. Ya, Pak. Ya. Go on. Ya, baik, rubrik ini kami akan buat lebih spesifik lagi terkait problem yang telah disajikan. Jadi harusnya lebih spesifik lagi ke problem yang sudah disajikan dengan deskripsi berikut ini. Jadi kalau 3 itu superior dengan description you can read it, and then yang kedua yaitu memuaskan satisfactory and the description for the satisfactory, and then nearly satisfactory, and the last unsatisfactory. Jadi ada agak memuaskan dan tidak memuaskan. Okay, I think that's all from me. I turn to the moderator. Thank you. Okay, thank you Nanda. I think that's all for our material for investigation. Dan kami akan membuka sesi tambahan materi, kritik, dan saran serta pertanyaan kepada teman-teman. Dipersilahkan.
Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, ataupun pertanyaan? Silahkan. Oke, mungkin jika belum ada, that's all for us. Thank you for your attention. Tunggu dulu Mia, ya. Iya Pak. Sebelum diakhiri nih, coba saya yang bertanya, Tasha, coba Tasha. Misalnya dalam topik matriks, Tasha, apa yang bisa diinvestigasi di situ? You teach about matrix, teknik investigasi ya dalam menilai kemampuan matematis siswa gitu. Apa yang bisa Anda minta untuk diinvestigasi di matriks itu? Ada yang punya ide? Oh, Nur Fauzia, do you have an idea? Punya ide, Tasha? Coba apa, Tasha? Kalau ini Pak, misalnya murid itu menginvestigasi apakah matriks AB sama dengan matriks CA. Oke. Ya, jadi you don't tell them, you just ask them to practice, ya, to try, ya, to try. Jadi semua matematik itu kan penuh dengan sifat-sifat. Tadi yang disebut oleh Nanda itu juga salah satu sifat dalam satu garis tinggi gitu. Jadi semua sifat-sifat itu, rather than you give it or explain it to the student, sebenarnya ya Anda suruh dia untuk menginvestigasi semua sifat-sifat. Ya, matriks itu banyak sekali sifat-sifat determinan, juga Anda suruh investigasi, lakukan sendiri, lantas apa kesimpulanmu? Kepada siswa SD saja pun bisa Anda suruh sifat komutatif, distributif, dan sebagainya. Lakukan, coba lakukan A tambah B, beri A-nya 5, B-nya 7. Ya, terus lakukan penjumlahan A tambah B, B tambah A. Ya, mungkin sekaligus Anda suruh A tambah B, pilihlah ya A kali B, A tambah B, A kurang B. Ya, pilih 5, misalnya 5 atau 3 masing-masing. Pilih A-nya 3 buah, B-nya 3 buah, lakukanlah semuanya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. What is your conclusion? Kepada siswanya, kan nampak hasilnya itu 5 tambah 7, 7 tambah 5, oh, ternyata sama. 5 tambah kurang 7, 7 kurang 5 tidak. Jadi apa kesimpulannya? Ya, pada operasi penjumlahan berlaku hukum komutatif. Pada operasi perkalian berlaku hukum komutatif. Tapi pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Nah, siswa yang itu sudah investigasi namanya. Do it. Ya, tadi kan, nah, coba kesimpulan Anda apa dari investigasi yang dicontohkan Anda tadi? Apa kesimpulan Anda? Baik, Pak. Jadi tentang masalah tadi kan, Pak? Iya. Jadi sebenarnya bukan Anda yang saya suruh Anda untuk menyimpulkan yang lain nih. Ya. Nah, coba Anda apa kesimpulannya? Panjang tinggi pada segitiga sama sisi itu sama dengan panjang inner altitude dari sebarang titik dalam segitiga sama sisi tersebut, Pak. Nah, apa lagi tambahan dari kesimpulannya tadi? Oh. Terkait kesimpulan topiknya atau penilaiannya, Pak? Enggak, kesimpulan lain bisa Anda dapat dari investigasi tadi. Oh, itu Pak.
cara melukis segitiga sama sisi melalui dua buah lingkaran biasa, itu Pak. tidak kesimpulan itu. Nah, kesimpulan dari proses tadi. Kan dia disuruh coba di mana lagi dia suruh coba yang itu? coba membuktikan pertama suruh coba untuk konjektur aja dulu, Pak, conjecture. Jadi kedua baru coba untuk membuktikan, Pak. Saya rasanya itu tidak komplit, tapi ada rasanya Anda kerjakan tadi. Apa kesimpulan lagi yang lain? Coba bisa nambahkan bahwa pada segitiga sama sisi berlaku itu, atau itu berlaku pada segitiga sama sisi. Lantas apa? Lagi? Menjawab, Pak. Ya, Adela. Tadi kata Nanda jumlah jarak dari suatu titik di dalam daerah segitiga sama sisi ke sisi-sisi segitiga tersebut panjangnya sama dengan garis tinggi segitiga sama sisi tersebut, Pak. Itu udah kesimpulan pada segitiga sama sisi. Ada yang tersiratnya di situ apa? Adek, Anda mau menjawab, Adek? Izin, Pak. Coba Adek ini dulu. Adek, do you want to answer it? Not yet, Pak. Not yet. Oke, Nanda. Jika sebarang titik dan dalam segitiga sama jika sebarang titik dalam segitiga kemudian memiliki jarak yang kemudian panjangnya inner altitude-nya memiliki jarak panjang yang sama dengan panjang segitiga tersebut, maka segitiga itu merupakan segitiga sama sisi, Pak. Anda balik konjekturnya itu. Ya, Pak. Oke, itu betul juga. Ya, tapi ini ya itu hanya berlaku pada segitiga sama sisi ya. Pada segitiga yang lain kan ada enggak? Dalam percobaan buku aslinya dulu dicobakan bukan segitiga sama sisi, ternyata itu tidak berlaku gitu. Jadi sama dengan Anda kalau misalnya buatlah ya Anda ingin siswa menemukan teorema Pitagoras ya. Nah, suruh beri berbagai segitiga sama siku-siku beserta ukurannya, beri juga bukan segitiga sama siku-siku gitu. Siswa yang menyimpulkan, suruh dia mengkuadratkan panjang sisi miring dengan sisi lain, apa hubungan yang nampak di situ, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, terus kalau pada segitiga siku-siku saja itu berlaku, tapi yang bukan tidak. Nah, siswa yang harusnya menemukan bahwa pada segitiga sama siku-siku berlaku, tapi kalau dia bukan segitiga siku-siku itu tidak berlaku. Gitu. Nah, sekarang cobalah Anda kasih sama siswa langsung saja ya, segitiganya tidak siku-siku, taruh jumlah sisinya, pasti digunakan juga Pitagoras. Karena dia tidak mendapatkan stressing kalau itu hanya berlaku pada right triangle gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini juga suatu sifat itu harusnya berlaku, kita lihat berlaku di sini tidak berlaku di situ melalui investigasi ini. Ya. Jadi back to my question, setiap sifat mestinya ya dalam matematika itu ya, kalau Anda bilang lama waktunya Pak, ya tidak peduli sebenarnya itu. Harus ditemukan melalui investigasi. Tidak Anda katakan ya A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B B tambah C gitu. Ya, eksponensial itu banyak kan, sifat eksponen itu harusnya ditemukan oleh siswa melalui eksplorasi gitu. Nah, matematika kan sifat-sifat semua itu. Ya, itu bisa melalui investigasi. Jadi investigation, you can integrate the assessment of investigation for all topics in mathematics harusnya. Nah, itu baru mengajar matematik ya. Just remind you ya, ini mungkin ini juga ini yang akan saya atau kami hadapi besok ya untuk micro teaching ya. Anda kan mau micro teaching semester depannya, betul nih. Nah, jadi ya look at the video dan nanti juga dikasih lagi video-video orang mengajar matematik tuh anak kecil saja dari awal tuh membuat dia berpikir gitu. Tapi kalau Anda paradigma mengajar tuh saya jelaskan sejelas-jelasnya gitu. Nah, sebenarnya itu Anda menganiaya siswa namanya itu. Mengkebiri berpikir siswa.
dengan menjelaskan sejelas-jelasnya itu. Gitu. Mathematics not to demonstrate it and then ask the student to mimicking, ya, untuk meniru. Nah, itu tuh bukan mathematics itu. Nah, jadi Anda itu sejalan dengan assessment. Jadi assessment ini bisa kita munculkan yang seperti ini, ya. Kalau Anda orientasi mengajar matematiknya itu to develop the student mathematical abilities. Kalau Anda itu orientasi Anda, maka ya cara mengajar Anda, bentuk asesmen Anda tidak akan pernah ada yang seperti ini. Tidak rela juga Anda kalau siswa yang menemukan teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga sama kaki, siku-siku, ya, tidak berlaku, ya. Terus Anda dengan gagah perkasa, ingat ya anak-anak, catat betul ini, ya, bahwa teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak untuk yang lain, gitu. Memangnya matematik itu untuk dicatat-catat begitu, untuk diingat-ingat, tidak. Oke, ya, thank you Mia and friends, ya, untuk the explanation for investigation. Bu Uli, do you have time to give a comment? Cukup, Pak. Udah itu, Pak. Oh, oke. Ya. Cukup, Pak. Cukup, oke. Oke, Bu Uli, thank you. Oke, kita lanjutkan insya Allah tomorrow afternoon, ya. Tinggal 2 grup lagi, ya, Randy. Ya, Pak. Okay, before that, I just want to hear that do you finish try out in the school already? Orang sudah ujian hari ini, kapan ujian? Hari Jumat besok, orang Jumat besok, ya, ujian, ya. Ada yang masih belum uji coba enggak? Kuliah. Ada yang belum uji coba? Tanda diam, tanda enggak ada, ya. Udah berarti semua. Sudah. Nah, ada yang gagal total enggak uji cobanya? Enggak ada satupun soal saya dijawab oleh siswa, gitu. Oh tidak, kata si Pindi. Nah, mudah-mudahan begitu, ya. Okay, yeah. If we have time tomorrow afternoon, that we going to discuss also about your report, ya. Nah, sekarang saya apakan, jadi Anda untuk authentic assessment ini Anda siapkan 1 tugas untuk performance assessment, 1 untuk project, ya, 1 untuk investigation. Nah, 3, ya. Ya, yang lain jangan berkecil hati pula untuk jurnal atau portofolio, nanti jurnalnya ada di Anda sendiri bikin jurnal. Nah, I want to add a little bit more. Nah, untuk investigation, ya, coba Anda, sebagian Anda gunakan GeoGebra lah, ya. Artinya use GeoGebra to investigate something. Nah, jadi Anda buatlah semacam LKPD atau activity, ya. Misalnya apa yang Anda inginkan anak dengan GeoGebra itu, misalnya untuk menyelidiki sifat garis sejajar atau sifat garis tegak lurus atau pergeseran-pergeseran yang terjadi jika garis digeser ke atas, ke bawah, dan sebagainya, gitu. Nah, jadi you can use GeoGebra for exploration, tidak untuk menghitung-hitung, ya, untuk menggambar-gambar saja. Nah, bisa menggunakan GeoGebra. Nah, rancanglah aktivitasnya, apa yang ingin Anda temukan atau apa yang Anda inginkan siswa menemukan melalui GeoGebra itu. Nah, banyak topik yang bisa kita investigasi dengan GeoGebra, ya. Jadi artinya you have 3 tasks, ya. The first one designing a performance assessment, the second one is designing a project, and the third one is designing a task for investigation. Oke? Ya. Nah, silakan pilih topiknya sendiri. Mau ya. Kalau saya suruh Anda untuk topik yang sama, nanti bingung Anda. Dalam satu topik yang sama ada performanya, ada investigasinya, ada projectnya. Nah, saya serahkan kepada Anda memilih topik sendiri, ya. Oke, thank you for Waalaikumsalam.
Thank you, Ya, sir. kita akhiri ya sama-sama ya, sama-sama terima kasih.